Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Sehingga akhirnya mereka beralih kepada Menurut Mendagri Muhammad Tito Karnavian, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah secara rutin melakukan koordinasi. Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian besar pada arah pergerakan inflasi, khususnya pada komoditas yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Tito menjelaskan inflasi Desember 2025 secara year on year yang dirilis Badan Pusat Statistik tercatat sebesar 2,92%. Angka tersebut mendekati 3% namun masih berada di bawah ambang batas maksimal 3,5%. Namun, kata Mendagri, jika inflasi melampaui ambang batas maksimal tersebut, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam paparannya, Mendagri juga menjelaskan bahwa salah satu penyumbang inflasi terbesar secara YoY saat ini berasal dari harga emas perhiasan yang dipengaruhi oleh dinamika global. Ia menambahkan, lonjakan harga emas tersebut berdampak secara global, termasuk di Indonesia. Selain emas, komponen inflasi lain yang turut mendorong kenaikan harga berasal dari sektor makanan dan minuman, transportasi, serta kenaikan permintaan saat momentum Natal dan Tahun Baru juga menjadi faktor pendorong. Mendagri menegaskan bahwa dalam pengendalian inflasi, pemerintah tidak hanya melihat angka semata, tapi juga menaruh perhatian pada arah pergerakan atau tren. Dibanding inflasi November secara YoY, tren inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sedikit meningkat dari 2,72% menjadi 2,92%. Tim Liputan Berita Nasional TV. Dalam rapat kerja tersebut, KPK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025. Selain itu, KPK juga memaparkan rencana kinerja untuk tahun 2026. Ketua KPK Setio Budianto menyebut seluruh laporan telah disampaikan secara menyeluruh dan mendapatkan berbagai masukan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Setio menyampaikan Komisi 3 DPR RI telah memberikan penekanan khusus pada penguatan upaya pencegahan korupsi, monitoring, serta koordinasi supervisi. Setio menyebut hal ini menjadi bagian dari evaluasi KPK, terutama dalam menilai efektivitas program pencegahan dan pengawasan yang selama ini berjalan di pemerintahan daerah. Poin penting atau stressing atau garis bawah yang disampaikan oleh Komisi 3 pada kegiatan pencegahan dan monitoring, kemudian pendidikan peran serta masyarakat, serta koordinasi supervisi. Ini merespon bahwa masih banyak beberapa penyelenggara negara yang terkena dengan perkara-perkara perbuatan tindak pidana korupsi tertangkap tangan, gitu, yang kemudian seolah-olah bahwa apakah dari sisi pencegahan, pendidikan peran serta masyarakat, dan koordinasi supervisi yang aktivitasnya banyak di pemerintah daerah itu belum maksimal, belum optimal, atau bahkan mungkin belum maksimal. Ini yang menjadi perhatian juga bagi kami. Selanjutnya nanti akan kami respon secara internal, kira-kira strategi apa yang tepat yang bisa diterapkan dalam rangka meningkatkan performa di 2020. Lebih lanjut, Setio menegaskan KPK berkomitmen menindaklanjuti masukan DPR dengan merumuskan strategi internal guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih optimal. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.